Dewan Juri yang terhormat, mosi ini merupakan mosi action motion yang dimana kami sebagai tim pemerintah tentunya sangat mendukung penuh mosi pada perdebatan kali ini. Kita tahu mosi ini merupakan mosi proposal yang pada akhirnya akan membutuhkan suatu mekanisme, dan hal tersebut akan selaras dengan tujuan yang akan kami capai. Tujuan yang akan kami capai tentunya agar penjahat mendapatkan hukuman dari tindakan penjahat tanpa membahas mentalnya. Kita lihat pada status quo saat ini, berita seringkali mengekspos hal-hal yang tidak penting dan privasi. Memasuki karakterisasi, kita tahu bahwasanya karakterisasi dari suatu masyarakat, mereka adalah yang mudah sekali beropini, mereka mudah sekali terpengaruh, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa simpati dan empati yang cukup besar untuk orang lain tentunya. Kita tahu pers merupakan media massa yang dimana mereka selalu mendapatkan informasi-informasi baru yang dapat mereka beritakan ke halayak umum, dan mereka selalu ingin nama baiknya selalu untuk melambung tinggi. Kita tahu tersangka penjahat, mereka adalah orang-orang yang belum tentu melakukan dan belum terbukti bahwasanya mereka melakukan melakukan kejahatan ataupun kesalahan tersebut. Kita tahu bahwasanya pers yang memiliki sifat untuk mudah mengekspos apa saja yang sedang terjadi, yang dimana seharusnya pers lebih berfokus pada masalah yang ada dan jangan membahas hal lainnya yang tidak terlalu penting. Apabila pers membahas hal yang di luar ranahnya, maka yang terjadi ya masyarakat akan mudah sekali untuk beropini, yang menyebabkan mereka mudah untuk menekan hukum tanpa tahu hal apa yang sebenarnya terjadi, sehingga bisa membuat hukum menjadi lebih lemah dan mudah untuk mengambil keputusan akibat simpati dan empati dari masyarakat. Jadi masalah yang akan terjadi apabila kita tidak membatasi pers ini, ya yang pertama ya hukum akan melemah. Karena apa? Ya karena tadi opini masyarakat yang tergiring, adanya empati dan simpati dari suatu masyarakat yang pada akhirnya mereka akan berpikir bahwasanya orang tersebut ternyata dalam gangguan mental, sehingga ini tidak pantas bahwasanya mereka akan dihukum atau lain sebagainya, atau bahkan mereka akan menjudge suatu keputusan yang padahal belum diputuskan oleh hukum itu sendiri, bahwasanya orang ini salah dan harus mendapatkan hukuman ini dan lain sebagainya. Seperti contohnya pada saat kemarin tentang kasus Vina yang dimana Engki yang seharusnya dia tidak disalahkan dan menjadi tersangka, yang dimana itu karena dia ditangkap ya karena masyarakat yang beropini bahwasanya dia yang salah, padahal pada akhirnya ternyata bukan dia yang salah dan lain sebagainya. Dan juri yang terhormat, lalu mereka yang berempati dan bersimpati pada masyarakat, mereka akan bersimpati dan berempati, kasihan sekali orang itu, padahal mereka punya gangguan jiwa, mengapa harus dihukum? Alasannya ya karena mereka punya penyakit bipolar atau gila dan lain sebagainya, sehingga masyarakat akan mendesak hukum untuk menurunkan hukuman ataupun bahkan membebaskan si tersangka tersebut, yang padahal mereka tidak tahu apa-apa. Kita tahu bahwasanya hukum akan mempertimbangkan sesuatu dengan sangat baik. Dan juri yang terhormat, lalu memasuki mekanisme kami yang pertama, yang A, pers akan lebih berfokus pada pemberitaan kasus yang terjadi daripada membahas mental dan tidak membahas latar belakang mengapa mereka melakukan hal tersebut. Jadi pers akan tetap berfokus pada masalah yang ada, mereka tidak akan membawa-bawa mental si tersangka tersebut, sehingga yang terekspos kepada halayak umum ya hanya fokus pada masalah tersebut saja. Lalu yang B, masalah mental hanya akan dibahas dan dikatai oleh pihak kepolisian itu sendiri tanpa dibocorkan ke halayak umum. Jadi ya yang tahu mental orang tersebut ya pihak berwajib itu sendiri, tidak perlu masyarakat tahu hal tersebut. Lalu yang C, pers akan mengadakan pemberitaan kepada masyarakat agar masyarakat dapat tetap bisa mengawasi agar tidak terjadinya ketimpangan hukum. Jadi masyarakat akan tetap bisa mendapatkan akses untuk tahu informasi ataupun berita yang dapat diekspos oleh si pers tersebut, sehingga mereka dapat mengawasi bagaimana berjalannya kasus tersebut dan tidak akan adanya ketimpangan sosial. Masuk justifikasi mengapa pada akhirnya ini dapat dijustifikasi ya karena dapat menggiring opini masyarakat. Kita tahu bahwasanya pers merupakan media besar yang dapat mempengaruhi dan menggiring opini masyarakat, sehingga apapun yang dilakukan masyarakat selanjutnya merupakan tanggung jawab dari pers. Ya karena pers merupakan media besar yang akan beritakan semua informasi ataupun berita-berita yang terbaru yang tentunya akan dapat mudah sekali dipercaya oleh masyarakat dan halayak umum, karena mereka tahu bahwasanya apa yang diinformasikan oleh pers tersebut merupakan berita-berita yang akan
berita-berita yang aktual. Lalu yang B, jikalaupun di oposisi mengatakan kalau masyarakat dapat mendapatkan informasi lebih mudah diakses dari media sosial contohnya, maka kami mengatakan hal tersebut belum tentu bisa memberikan mereka berita yang relevan dan jurnal. Kita tahu bahwasanya pada zaman saat ini orang-orang bisa menggunakan digitalisasi dengan baik. Mereka bisa membuat narasi-narasi yang mereka ekspos ke dunia maya. Mereka bisa menyebarkan berita-berita hoax. Bahkan mereka bisa mengedit video bahwasanya orang tersebut bersalah ataupun orang tersebut tidak bersalah. Padahal hal tersebut, video-video tersebut ataupun narasi-narasi tersebut tidak benar dengan catatan. Kita tahu karena media sosial itu mudah sekali untuk diakses oleh semua orang dan siapapun bisa mengaksesnya, sehingga hal tersebut tidak akan relevan Dewan Juri Alamat. Lalu yang C, tidak akan adanya tindakan normalisasi pada masyarakat. Maksudnya ya karena masyarakat tahu mental si orang tersebut sehingga mereka akan mudah sekali untuk menjudge bahwasanya orang tersebut melakukan ya karena alasannya mereka punya penyakit bipolar contohnya, atau mereka gila, atau mereka punya alasan-alasan yang dapat mereka normalisasikan atau mendapat kewajaran, sehingga masyarakat akan mewajarkan dan mereka akan mendesak hukum untuk tetap tidak memberikan hukuman yang berat tentunya. Lalu pers sendiri itu berfungsi memberikan informasi pada publik. Karena pers berfungsi memberikan informasi, mereka tentunya ingin selalu nama mereka melambung tinggi. Mereka bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk mengangkat nama media massa mereka karena kasus tersebut, sehingga hal tersebut tidak akan baik. Dan juri yang terhormat, mereka akan memanfaatkan kasus tersebut untuk menaikkan nama mereka. Lalu yang terjadi apabila mekanisme yang kami sampaikan adalah base-nya, yaitu yang pertama, penjahat bisa mendapatkan hukuman yang sesuai tentunya tanpa campur tangan dari masyarakat. Lalu yang kedua, kesehatan mental tidak akan dijadikan alasan sebagai peringanan. Lalu worst yang akan terjadi apabila yang terjadi, setidaknya masyarakat akan lebih berfokus pada masalah dan bukan pada mental mereka, sehingga hal ini dapat dilakukan Dewan Juri yang terhormat. Bahwasanya ini harus dibatasi, pers tersebut harus dibatasi dan juri yang terhormat, sehingga saya bangga menjadi pembicara pertama dan dari tim pemerintah.